Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1. Amalia Hasabi M, 2. Nur Indah Trinisi, 3. Ringga Putri Rezeki. Dalam video kali ini, kami akan mempresentasikan materi dan tutorial penggunaan software terkait dengan teori antrian. Berikut cuplikannya. Apa itu teori antrian? Teori antrian adalah teori-teori yang menyangkut studi matematis dari barisan atau barisan pengguna. Antrian ini terjadi apabila kebutuhan akan suatu pelayanan melebihi kapasitas yang tersedia untuk menyelenggarakan pelayanan itu, sehingga pelanggan yang datang tidak segera mendapatkan pelayanan. Analisis antrian pertama kali diperkenalkan oleh A.K. Erlang 1913 yang mempelajari fluktuasi permintaan fasilitas telepon dan keterlambatan pelayanannya. Saat ini analisis antrian banyak diterapkan di bidang bisnis, industri, transportasi, dan lain-lain. Apa saja komponen proses antrian? Yang pertama, kedatangan. Setiap masalah antrian melibatkan kedatangan, misalnya orang, mobil, atau panggilan telepon untuk dilayani. Unsur ini sering disebut proses input. Proses input meliputi sumber kedatangan atau biasa dinamakan calling population, dan cara terjadinya kedatangan yang umumnya merupakan proses random. Yang kedua, pelayan. Pelayan atau mekanisme pelayanan dapat terdiri dari satu atau lebih pelayan, atau satu atau lebih fasilitas pelayanan. Contohnya pada sebuah check-out counter dari suatu supermarket, terkadang hanya ada seorang pelayan, tetapi bisa juga diisi seorang kasir dengan pembantunya untuk memasukkan barang-barang ke kantong plastik. Yang ketiga, antri. Inti dari analisis antrian adalah antri itu sendiri. Timbulnya antrian terutama tergantung dari sifat kedatangan dan proses pelayanan. Apa saja struktur dasar proses antrian? Yang pertama, satu aluran satu tahap. Yang kedua, banyak saluran satu tahap. Yang ketiga, satu saluran banyak tahap. Dan yang keempat, banyak saluran banyak tahap. Langkah pertama, klik Start, lalu pilih All Program, pilih WinQSD. Setelah itu, pilih Queuing Analysis. Lalu akan muncul tampilan awal sebagai berikut. Untuk memulai, pilih File, lalu klik New Problem. Lalu akan muncul Form Problem Specification. Isi access mark pada problem title sebagai nama pada soal. Lalu isikan hour pada time unit sebagai satuan yang digunakan. Pilih Simple M2M System pada entry format, klik OK untuk melanjutkan. Setelah itu, isi number of server dengan angka 1, customer arrival rate 40, service rate 50, dan isikan queue capacity dengan M. M menandakan kapasitas antrian tidak terbatas atau infinity, dan customer population dengan M. Untuk melakukan problem solving, pilih menu Solve and Performance, lalu pilih Solve the Performance. Hasil akhir dari problem solving kemungkinan kedatangan pelanggan menunggu yaitu sebesar 80%. Untuk menghitung probabilitas adanya pelanggan ke-20 dalam sistem, pilih menu Result, lalu pilih Probability Summary. Hasil perhitungan kemungkinan adanya pelanggan ke-20 pada kolom Estimate Probability of N Customer in the System, cari N ke-20. Itulah kemungkinan adanya pelanggan ke-20 yaitu sebesar 0,0023. Untuk menghitung adanya 3 pelanggan dalam sistem, perhatikan kolom Cumulative Probability. Cari N ketiga, yaitu sebesar 0,5904.
Baiklah, sekian video tutorial dan materi dari kelompok kami. Thank you for watching.